Shalom, nama saya Daniel Gomgom. Selamat datang di C3 Freedom Online Experience. Apa kabarnya nih? Nah, minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Michael Tenggala. Saya percaya firman Tuhan akan memberkati kita semua. Mari kita siapkan hati, jangan lupa mencatat. Tapi sebelumnya mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Freedom people, enjoy the service. Halo semuanya, happy Sunday. Selamat datang kembali di C3 Freedom Online Experience. Sebelum kita memulai ibadah, saya ingin membacakan dua ayat di Psalm 62 verse 6-7 New International Version. Truly, He is my rock and my salvation. He is my fortress, I will not be shaken. My salvation and my honor depend on God. He is my mighty rock, my refuge. Apapun situasi kita hari ini, kita selalu punya pengharapan di dalam Kristus. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk memuji Tuhan bersama-sama. Let's worship together. My hiding place, my savior.
mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. This is my desire, to honor You, Lord. With all my heart I worship You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live for You alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have Your way in me. This is my desire, to honor You, Lord. With all my heart I worship You. Lord, I give You my heart, I give You my soul. I live
give you my soul. I give you my heart. I give you my soul. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Hai Church, apa kabar semua? Saya percaya kita semua masih berada dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Nah, bulan ini kita akan membahas banyak tentang extra mile. Not everything with extra itu menyenangkan, ya kan? Hari ini saya mau mencoba untuk unpack extra mile dari sisi yang berbeda. Mari sama-sama kita membaca dari cerita di bawah ini. Di 2 Raja-Raja 6 ayat 15-17. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat?" Jawabnya, "Jangan takut sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Wow. Nah, dalam cerita ini ada satu hal yang menarik banget buat saya. Kalau kita perhatikan waktu kejadian ini, Elisa nggak berdoa supaya Tuhan tuh langsung bakar musuh-musuh yang mengepung dia. Atau berdoa supaya musuh-musuhnya kocar-kacir mati semua gitu. Kalau saya, jujur, itu hal pertama yang akan saya lakukan. Tapi Elisa malah berdoa supaya bujangnya bisa melihat apa yang dia lihat. Yang Elisa maksudkan atau doakan sebenarnya adalah gini, supaya hambanya itu bisa melihat dari sudut pandang surga. Oke? Jadi waktu Tuhan buka mata hamba Elisa ini, yaitu sebenarnya mata rohaninya untuk dia melihat, dia lihat sesuatu dalam roh yang dia tidak lihat dalam penglihatan naturalnya. Nah, yang dia lihat dalam penglihatan natural adalah gini, suatu pertempuran yang nggak mungkin dimenangkan. Tapi dalam roh dia malah melihat kemenangan yang mutlak yang sudah mengelilingi pertempuran tersebut. Nah, saya mau fokus kepada hambanya Elisa ini dalam beberapa menit ke depan. Saya melihat gini, situasi yang dialamin oleh bujangnya Elisa ini, hambanya Elisa ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang. Sangat, buat saya, sangat cocok lah gitu. Every one of us hari-hari ini mengalami satu tekanan, pergumulan, mau itu dalam bisnis atau keluarga atau pelayanan. Nah, satu hal tentang masalah atau pergumulan atau tantangan atau whatever, tekanan, adalah gini, dia nggak punya agama. Dia nggak kenal agama, dia nggak kenal jenis kelamin, dia nggak kenal jumlah uang di rekening kita, atau status sosial kita. Dia akan datang buat kita. Walaupun kita mau makan roti dan anggur perjamuan untuk breakfast, mereka nggak peduli. Problem akan datang.
Nah, saya rasa kalau diterjemahkan bebas, hamba Elisa ini sedang menanyakan satu hal yang kita semua sebenarnya sering tanyakan waktu kita dalam masalah. Waktu dia lari ke Elisa, panik gitu. By the way gini, hamba ini tahu loh apa yang Tuhan bisa lakukan. Dia sudah jalan dengan Elisa cukup lama. Dia tahu persis apa yang Tuhan bisa bikin. Nah, pertanyaan hambanya Elisa ini sebenarnya gini. Simple, Tuhan ada di mana? Kalau kita mau jujur sebenarnya ini adalah pertanyaan kita yang sering kita tanyakan waktu kita dalam masalah. Oke, the thing about honesty, I think, ya. Impresi di gereja adalah gini, waktu orang berkata jujur tentang pergumulannya, kita menghakimi dia, lalu kita bilang gini, wah dia kurang rohani. Makanya banyak sekali orang munafik di gereja. Pada faktanya gini, saya mau bilang bahwa cuma orang Kristen yang walaupun sedang mau tenggelam, tapi kalau ditanyain, bro, how are you? Dia masih bisa jawab, God is good. Udah mau tenggelam loh. Gini loh, kita tahu God is good. Yang kita tanyakan bagaimana kabarnya dia kan. Nah, waktu orang berkata jujur, share dengan jujur di kelompok selnya, kita tiba-tiba bisa lost empathy. Karena begini, maybe for us, the struggle is not real, but it's pretty real for them. Sangat real buat mereka. Waktu seseorang berkata jujur tentang pergumulannya, apa yang dihadapi, kita berespon, wah dia curcol. Nah, pada akhirnya gini, kita akan membangun satu komunitas yang agamawi, munafik, dan nggak punya empati terhadap sesama. Pada akhirnya, kita akan menghasilkan satu komunitas yang gini, akhirnya nggak jujur terhadap Tuhan tentang apa yang sedang kita hadapi. Kita beranggapan gini, God cannot handle our honesty. Atau kita nggak akan pernah bisa punya honest conversation with God. Nah, saya mau nanya, bagaimana itu bisa menolong kita di situasi kita waktu kita bergumul? Sometimes kita bisa lihat Tuhan di dalam pelayanan kita, tapi kadang-kadang kita nggak bisa lihat dia dalam bisnis kita. Kita gagal lihat Tuhan dalam kesehatan kita. Kita tidak lihat Tuhan dalam our marriage. Dan we ask God, where are you? Atau mungkin gini, kita melihat Tuhan di financial kita, tapi kita nggak lihat Tuhan di dalam anak-anak kita. Once again, kita tanya, God, where are you? To be honest gini, we ask the wrong question. Kenapa kita selalu tanya itu? Karena kita selalu menghubungkan gini, dalam hadirat Tuhan sama dengan tidak ada masalah atau tidak ada tantangan. Semua like walking in the park on sunny day. Ya kan? Faktanya berkata begini. Oke, tidak ada dari kita yang bertanya di mana Tuhan waktu kita dalam keadaan baik. Bahkan banyak juga yang lupa dengan Tuhan waktu keadaan mereka semua oke-oke aja. Padahal itu adalah saat-saat yang tepat di mana kita bisa declare kalau Tuhan itu baik. Acknowledge God. Jadi yang terjadi pada cerita ini sebenarnya gini. Elisa dan hambanya menghadapi satu keadaan yang sama. Tapi keduanya melihat hal yang berbeda. Nah, karena yang dilihat adalah hal yang berbeda, keduanya merasakan hal yang berbeda pula. Elisa merasakan percaya diri, he felt faith overwhelm dia. Tapi nggak begitu dengan hambanya. Kok bisa? Nah, mungkin ketakutan yang kita rasakan waktu menghadapi tekanan atau masalah itu bukan datang dari apa yang kita hadapi. Tapi lebih kepada apa yang kita lihat waktu kita menghadapi permasalahan tersebut. Oke. Roma 8 ayat 28 berkata gini, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk membawa kebaikan. Gini, saya nggak mau mengecilkan tentang apa yang teman-teman kita alami hari-hari ini. Kata kebaikan di sini, refernya bukan kepada baik as in nyaman, everything is alright. Tapi kepada conformity, artinya gini, keserupaan dengan Kristus. Jadi terjemahan bebasnya saya bisa bilang begini, Tuhan bekerja dalam segala hal untuk mengeluarkan hal-hal yang baik dari dalam hidup kita supaya kita lebih mirip Kristus. All things artinya segalanya. Situasi yang kita tidak suka, situasi yang suka kita kutukin kadang-kadang, hal yang suka kita tengking-tengking, yang kita ikat dan sebagainya. God find it useful. Daud berkata begini, di Mazmur 46 ayat 1. God is our fortress. Dia bilang gitu judulnya.
Terus dia tulis gini, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Daud buka pasal ini sebelum dia berkata tentang semua yang Tuhan bisa lakukan. Dia buka dengan satu revelation, pengenalan akan siapa Tuhan buat dirinya secara pribadi. Sebelum dia lanjut tentang apa yang Tuhan bisa lakukan, dia establish satu revelation on who God is for him personally. Seakan-akan dia gini, sedang ngingetin dirinya sendiri. Siapa Tuhan buat dirinya. Sebelum kita mencari Tuhan, di mana? Saya rasa kita perlu mengenal siapa Tuhan buat kita secara pribadi. Karena jika kita nggak tahu siapa Tuhan buat kita secara pribadi, kita mungkin tidak tahu sebenarnya pertolongan macam apa yang kita butuhkan. Atau pertolongan kayak gimana yang kita cari. Ya kan? Nah, jadi Daud berkata gini, God is my refuge and strength. Bahasa Indonesia gini, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi dalam momen kita butuh perlindungan dan kekuatan, there is God. Waktu kita butuh peace, kita butuh damai, there is God. Tuhan berkata kasih karunia-Nya itu cukup buat kita. Nah, definisi dari kasih karunia ini kita mesti benar. Kasih karunia bukan sekedar Tuhan mengampuni waktu kita berbuat dosa atau berbuat apapun. Atau pengampunan Tuhan nggak identik dengan itu. Tapi kasih karunia adalah kemampuan dari Allah. Jadi kalau firman Tuhan berkata kasih karunia cukup, artinya gini, kemampuan Allah dalam kita cukup untuk kita bisa melewati apa yang kita sedang hadapi. Saya teringat akan Paulus. Paulus ini buat saya adalah orang yang extraordinary, luar biasa. Hidupnya secara lahiriah itu dikejar, mau dibunuh berulang kali, dipenjarain, digebukin, mau apalah, kapal karam, mau tenggelam, segala macam. Nah, yuk kita sama-sama buka Efesus 1 ayat 16-19. Paulus tulis begini, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Agar apa? Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang tergandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, Paulus waktu tulis surat ini, dia dalam penjara. Saya bertanya-tanya sih, waktu kita dalam masalah atau tekanan, are we able to pray like this guy? To be honest. Coba perhatiin. Ya. Kondisi dia dalam penjara, dan dia memulai suratnya untuk jemaat di Efesus dengan revelation on who God is. Lalu isi suratnya dimulai dengan satu statement bahwa even dalam penjara, dia tidak berhenti berdoa untuk jemaat di Efesus. Buat saya ini satu statement yang luar biasa. Nah, berbicara mengenai sudut pandang, Paulus sedang dalam penjara, dalam keadaan yang kurang baik, yang tidak baik. Kemungkinan sedang menghadapi hukuman mati. He's not in comfortable condition. Still, dia berdoa bukan untuk dirinya. Lalu saya berpikir mungkin begini. Kenapa negara ini kita doakan bertahun-tahun, ada menara doa, berdoa 24 jam, ribuan orang berdoa, terus nggak ada yang berubah. Karena mungkin waktu berdoa, kita masih menyelipkan kepentingan kita di situ. Kurang beras lah, masalah keluarga lah, apapun. Kenapa kita nggak bisa dapat terobosan untuk pergumulan kita? Karena di mata kita pergumulan kita itu atau masalah kita itu lebih besar daripada Tuhan kita. Kita selalu fokus pada masalah. Nah, saya bukannya nggak ngerti atau nggak empati terhadap semua pergumulan kita hari-hari ini. Tapi saya sedang coba
Yuk, gimana caranya saya bisa membantu supaya kita bisa mendapat terobosan. Even it seems horrible, God is still in it. Nah, kalau kita boleh jujur, lihat sekeliling kita. We are a little more blessed. Coba lihat sekeliling kita. Nah, ada yang justru di masa orang-orang bilang sulit, malah bisa lanjut kuliah. Yang lain dalam pandemi ini justru bisa buka bisnis baru. Atau bahkan ada yang bisa dapat apartemen baru di lokasi yang premium. Apa itu bukan Tuhan? Lihat doa Paulus. Dia nggak berdoa supaya jemaat di Efesus terhindar dari penganiayaan atau masuk penjara. Tapi dia berdoa supaya ada hikmat mengerti pengertian tentang siapa Tuhan dengan benar. Nah, mengenal Tuhan itu nggak bisa cuma baca aja. Tapi harus ada pewahyuan. Nah, kadang-kadang kita malas di sini. Wisdom bicara mengenai knowledge atau informasi yang masuk. Revelation bisa didapat dari kita merenungkan apa yang masuk itu. Informasi yang masuk, pengetahuan yang masuk. Nah, karena waktu kita mengerti secara pribadi siapa Tuhan buat kita, maka semua masalah, tekanan yang datang, problem apapun tidak akan lebih besar daripada Tuhan in our eyes. Saya mau kita gini, mari kita berdoa di eyes of understanding of who God is for us personally. Nah, doa yang sama didoain oleh Elisa untuk hambanya. Saya pikir begini, supaya gereja itu bisa menjadi sesuai dengan tujuan gereja itu ada. Gereja mesti punya satu eyes that understand, not eyes that reacts, yang bereaksi. Waktu kita lihat CNN, detik.com, breaking news, kita bisa melihat dengan lensa yang benar, dengan mata yang mengerti. Bukan cuma bereaksi terhadap berita-berita tersebut, lalu takut ini itu. Apalagi kemudian mulai sosmed war. Posting sana-sini tentang gereja lain, begini, begitu, kita nggak setuju dia, apa segala macam. I have to say this gitu loh. Saya mesti ngomong ini. It's weird, kita berdoa untuk kesatuan tubuh Kristus. Tapi di sisi lain kita menabur untuk perspektif yang menuju ke perpecahan tubuh Kristus. It's weird. Ya kan? Let me tell you gini. Kalau itu yang terjadi kalau kita cuma mau gini, kita ngerti bahwa Tuhan itu di pihak kita. Which is klise banget, semua orang ngomong itu. Kita jadi nggak bisa terima orang yang berbeda pendapat dengan kita. Kita lalu punya pandangan bahwa because of God is on our side, berarti Tuhan nggak di pihak mereka. Kalau kita benci mereka, berarti Tuhan juga benci mereka. Saya nggak mau punya Tuhan kayak begitu. It's unwise. The truth is gini, we need to be on God's side. Nah, kembali ke Paulus. Ingat waktu Paulus pertama kali diselamatkan di Damaskus. Nah, Paulus itu punya masa lalu seorang pembunuh. Dia nggak always Paulus, dia dulu namanya Saulus. Dia kejar semua pengikut Kristus. Dia bunuh, dia pukulin, dia aniaya. Lalu dia ketemu dengan Tuhan on the way to Damaskus. Ya kan? Damsik. Dia buta selama 3 hari. Buta selama 3 hari itu nggak enak loh. Kehilangan penglihatan natural selama 3 hari itu nggak enak. Tapi tanpa dia sadar, waktu dia tanpa penglihatan dalam alam natural selama 3 hari, dia lagi develop satu penglihatan secara roh. Semua yang dia sudah capai, semua yang sudah dia lihat, semua tempat yang dia pernah pergi, jadi nggak berarti. Karena dia nggak bisa melihat. Selama 3 hari itu dia belajar bahwa semua yang dia ketahui sebelum dia buta is nothing dibandingkan dengan pewahyuan yang dia terima tentang siapa Tuhan itu sebenarnya. Nah, karena pewahyuan itu pula, Paulus bisa tulis gini, kita berjalan bukan karena melihat, tapi karena iman. We walk by faith, not sight. Dia tulis itu karena dia tahu bagaimana rasanya tanpa punya penglihatan. Butuh 3 hari dalam kegelapan untuk dia mendapat satu pewahyuan. My point is segini, kalau kita sedang dalam masa-masa suram sekarang ini, ayo coba berdoa untuk pewahyuan. Siapa Tuhan buat kita secara pribadi. Murid-murid Yesus itu nggak tahu Yesus bisa jalan di atas air kalau nggak ada badai. Yesus perlu tunjukin ke murid-muridnya bahwa gini, dia bisa overcome badai itu. Don't be afraid of the storm. Saya mau bilang itu. It's just, itu cuma waktu untuk bagaimana kita bisa fix
our perspective. Kadang-kadang perlu untuk semua yang di alam natural untuk jatuh berantakan, supaya kita bisa melihat di alam supernatural. Untuk tahu bahwa gini loh, bahwa segala yang kita pikir bisa kita andalin, ternyata nggak bisa kita andalkan, kecuali kita mengenal Yesus. Kecuali kita punya Yesus secara pribadi. Saya mau tutup dengan satu pembacaan ini. Daud berkata begini, God is our refuge and strength, a very present help. Setelah help apa? In trouble. So where Jesus is? In. It doesn't say that, gini, present help after trouble or before trouble. Waktu ada masalah, he bounce. Dia jalan, dia pergi. He doesn't say hang in there, bertahan aja. Nanti dia ketemu kita di ujungnya. Nah, you will find a very present help in trouble. Question is, what do you see? Because if you can find God in the middle of the storm, you will be amazed on how insignificant your problem is. Nah, kata present dalam aslinya diartikan gini, to find. Jadi interpretasi saya dari ayat itu adalah gini, pertolongan Tuhan adalah sesuatu yang harus kita temukan waktu kita dalam masalah. Because gini, Tuhan janji, if you seek, you shall find. Waktu kamu cari, kamu akan dapat. Itu janji. Nah, menemukan Yesus dalam permasalahan itu lebih penting daripada cuma sekedar menyelesaikan, melewati masalah itu. Ya kan? Karena waktu kita temukan Yesus, di situ kita bisa lihat gini, Yesus terlebih besar dari our problems. Dan gini, dunia bisa lempar apapun atas kita, kepada kita. Yet you will standing and give glory to God. Daud gini adalah salah satu manusia dalam Alkitab yang mendapatkan sertifikatnya berkenan katanya di hadapan Tuhan. How he do it? Dia bukan orang yang tanpa dosa. Nah, Mazmur 34 ayat 3 berkata begini, Oh magnify the Lord with me, and let us exalt His name together. Magnify means make it bigger. Kenapa iman? Kita kayaknya nggak berdaya waktu kita dalam masalah. Adalah karena gini, waktu kita terlalu mengecilkan apa yang Tuhan sudah kerjakan untuk kita punya hidup. Let me ask you, pernah nggak kita bersyukur kepada Tuhan waktu kita dapetin parking spot di mall pada saat jam sibuk? Pernah nggak kita bersyukur pada Tuhan waktu kita bisa get a taxi in the middle of pouring rain, lagi hujan deras, bubaran kantor? Pernah nggak kita mengucap syukur sama Tuhan waktu kita punya successful meeting? Just because you met the right person. Itu aja. Kalau nggak, no wonder your faith is not stronger, bigger than your problems. Magnify the Lord. Makes everything that God has done in your life bigger. Kata with me, let's do it together. Ini penting. Ini alasan kenapa kita mengikuti life group atau home base. Karena ada satu kuasa yang besar waktu kita meninggikan Tuhan secara bersama-sama. Nah, as we close today's message, saya mau ajak kita untuk lihat ke belakang waktu kita dalam masalah. Waktu ada tagihan yang harus dibayar. Waktu kita merasa disisit, kita jalan buntu, nggak ada harapan. Waktu di depan kita ada penyakit. Tiba-tiba semua bisa teratasi. Kita terkadang too overwhelmed with the help rather than the helper itself. Have we acknowledged, mengakui Tuhan di situ? Mungkin kita nggak sadar. Tiap kali Tuhan tolong kita with the solutions, kita anggap biasa. Familiarity kills. Saya mau ceritain satu cerita. Dulu waktu saya kuliah, untuk dapat train jurusan kampus saya ke tempat saya tinggal yang pakai AC itu agak jarang. One day gini, saya berdoa dalam hati, not really a prayer mungkin, cuman lebih ke request atau angan-angan lah. Lagi summer gini, enaknya kalau bisa dapat kereta yang pakai AC kayaknya. 5 menit kemudian yang berhenti depan saya itu kereta yang pakai AC. Saya punya pilihan gini, bilang itu kebetulan. Atau saya bisa bilang,
Thank God. God did it. Iya kan? Saya punya pilihan. Nah, yang kedua, untuk dapat parkir di Mall Kelapa Gading buat yang tinggal di Kelapa Gading, Sabtu malam, jam dinner, dan di depan pintu masuk, agak mustahil bin mustajab. Ya, saya sudah bilang anak-anak kalau nggak dapat parkir, kita pulang aja deh. Nah, dalam hati secara kasual bilang, Tuhan mau dong parkiran depan pintu masuk. Nggak berapa lama ada mobil yang keluar. Saya punya pilihan bisa berkata gini, wah kebetulan banget, ya kan? Atau saya bisa bilang, God did it. Nah, waktu istri saya lihat sembuh dari kanker, orang-orang tanya, wih ke dokter mana, gimana proses sembuhnya? Saya punya dua pilihan. Bisa berkata gini, wah itu dokter-dokter di Singapura memang keren, pinter-pinter. Saya ketemu orang yang jago akupunktur. Tapi saya bisa bilang gini, atau saya bisa bilang gini, God did it. Dia ketemukan kita dengan orang-orang yang tepat. My point is gini, if you want your faith to excel, get stronger, more than your problem, you gotta start give God credit for all the good things. Even it is small and insignificant, make Him bigger than your problems. Let's magnify the Lord together. That is the extra mile. Your worship is significant in time as this. Nah, hari ini buat saudara yang belum kenal siapa Yesus, belum terima Yesus sebagai Juru Selamat, saya mau berikan kesempatan untuk terima Yesus sebagai Juru Selamat kalian. Nah, maybe saudara tak capek doing life like this. Maybe saudara in a bad place right now. Mungkin saudara juga lagi cari what is peace. Tuhan tahu, and He cares about you. He loves you more than you can imagine. Nah, buat saudara yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hari ini, saya mau ajak kita katakan doa ini bersama-sama. Just close your eyes. Tuhan Yesus, Kau lihat isi hatiku. Kau tahu apa yang aku alami. You know my struggles. Aku mau bertobat dan berbalik. Aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Aku undang Engkau untuk masuk dalam hatiku, menjadi Tuhan, Raja dan Juru Selamatku hari ini. I will live my life for You on this day onward. In Jesus' name, I pray. Saya juga mau berdoa buat semua orang yang merasa bahwa perlu untuk bisa melihat dari sudut pandang surga. I want to pray for strength, patience, and wisdom. Tuhan, aku berdoa buat semua teman-teman yang menonton online service ini. Aku berdoa ada pewahyuan atas mereka. Kau berikan kekuatan, penghiburan. Mereka bisa melihat Engkau di tengah-tengah semua masalahnya. Bahwa Engkau terlebih besar dari apapun yang mereka hadapi, yang mereka punya. Engkau adalah harta yang tidak ternilai buat hidup mereka. Kami percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dan Tuhan tidak pernah curang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berucap syukur. Amin. God bless. Happy Sunday. Hanya Kau Yesus Tuhanku.
Terima kasih Pastor Michael atas sharingnya. Nah, dari sharing tadi kita belajar untuk membuka pandangan kita dan selalu percaya pengharapan di dalam Tuhan selalu ada. Terima kasih juga buat semua yang udah join di ibadah online C3 Freedom Experience kali ini. Sampai jumpa minggu depan, jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan memberkati.